Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pada saat ini pembacaan kita terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, yakni Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dan 12 sampai 28. Dengan judul perikop Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi ia masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 12-28 dengan judul perikop Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya di dekat Syichem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Syichem?" Sahut Yusuf, "Ya, Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Syichem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba?" Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar landan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita."
Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Hati. Siapa yang tidak memiliki? Aku, kamu, dia. Ya, kita semua pasti memiliki. Hati bisa menumbuhkan cinta. Hati bisa menumbuhkan kasih. Hati bisa meninggalkan dan membunuh ego. Hati bisa memaafkan dan hati bisa mengampuni. Tapi mengapa? Mengapa hati juga bisa meracuni kehidupan akibat rasa benci, iri, dendam, amarah? Bukankah Allah sangat membenci itu? Oh, betapa sangat menyedihkan. Tahukah kita? Sadarkah kita bahwa kebencian dapat membunuh kita secara perlahan? Kebencian dapat mengundang penyakit. Kebencian dapat meracuni kehidupan. Dan kebencian dapat membunuh relasi. Berhentilah menyalahgunakan hati, karena hati diciptakan Allah untuk menghadirkan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya baru saja menyampaikan sebuah puisi yang berjudul Hati. Dan tema kita pada saat ini adalah hati yang tertuju kepada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya rasa cerita tentang keluarga Yakub atau kisah dari Yusuf bersama saudara-saudaranya sudah tidak lazim lagi untuk kita dengar, ya Bapak Ibu. Ketika kita masih pada usia anak-anak, cerita ini sudah berulang-ulang kali kita dengar. Dan cerita ini sudah berulang-ulang kali disampaikan oleh pengasuh-pengasuh kepada anak-anak sekolah minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebuah kisah dari keluarga Yakub. Ketika kita berbicara tentang Yakub, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yakub disebut sebagai Israel. Mengapa disebut sebagai Israel, Bapak Ibu? Jika kita menggali lebih jauh, sebenarnya Yakub ini bukanlah nama yang bermakna baik. Akan tetapi, Yakub memiliki arti sebagai penipu. Di mata Allah, Yakub ini adalah seorang pejuang. Kenapa, Bapak Ibu? Karena dia ini memiliki pergumulan yang sangat besar dengan Allah. Dia memperjuangkan berkat. Yakub menyadari bahwa tidak ada orang yang dapat diandalkan di dunia ini kecuali Allah itu sendiri. Dan dari situlah maka Yakub menggantikan namanya menjadi Israel, yang artinya pejuang yang menang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kisah dari keluarga Yusuf bersama saudara-saudaranya. Mereka adalah penggembala kambing domba ketika Yusuf berusia 17 tahun. Yusuf ini dia adalah anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, anak yang takut akan Allah, anak yang taat kepada Allah. Sehingga ia sangat dikasihi oleh ayahnya. Apalagi Yusuf ini dia dilahirkan ketika Yakub sudah pada masa tua, ya Bapak Ibu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa membayangi, ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki anak lebih dari satu, kemudian Bapak Ibu hanya menunjukkan kasih sayang kepada anak yang si bungsu saja. Saya rasa anak-anak yang lain berpikir bahwa ini tidaklah adil. Hal yang sama pun dirasakan oleh saudara-saudara Yusuf. Ada timbul rasa benci, rasa iri, dendam, amarah dari dalam hati saudara-saudara Yusuf. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi,
Apa yang diperlakukan Yakub ini terhadap Yusuf membuat pemandangan yang tidak enak, membuat pemandangan yang tidak baik terhadap saudara-saudara Yusuf. Seolah ayahnya pilih kasih, tapi sebenarnya tidak ya Bapak Ibu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa tetapi walaupun Yakub sangat mengasihi Yusuf, namun perlakuan Yakub terhadap 12 anaknya sama. Dia tidak membeda-bedakan Bapak Ibu. Tetapi ada nilai plus dari dalam diri seorang ayah, yaitu Yakub atau Israel, mengasihi Yusuf karena Yusuf adalah anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, dan anak yang taat kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya rasa tidak ada orang tua ya yang membeda-bedakan anak-anaknya. Semua orang tua sama dalam memperlakukan anak-anaknya. Namun terkadang anak-anak itu kadang suka keliru dalam menanggapi itu. Karena semua orang tua pasti bisa mengasihi, menyayangi, dan mencintai anak-anaknya. Cinta dan kasih sayang orang tua kepada anak-anak adalah sama. Karena itu Amsal berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Semua orang tua berharap anak-anaknya baik, sama seperti yang dilakukan Yakub atau Israel kepada 12 anak-anaknya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita membaca dengan teliti, kita bisa menemukan bahwa puncak kecemburuan dari saudara-saudara Yusuf berakibat pada sebuah rencana pembunuhan. Ini sangat jahat Bapak Ibu. Orang Ambon bilang terlalu sadis, jahat sekali Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan menginginkan agar orang baik seperti Yusuf bisa menjadi berkat bagi sesama, termasuk saudara-saudaranya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Yang terjadi apa Bapak Ibu? Yusuf tidak jadi dibunuh, tetapi dia hanya dibuang ke dalam sumur kosong, dan dia diangkat kembali untuk dijual kepada orang Ismail, dan ia dibawa ke Mesir. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita membaca lebih jauh lagi, kita bisa menemukan bahwa Yusuf sangat diberkati Tuhan ketika ia berada di Mesir. Ia juga tidak sedikit pun menyimpan dendam, menyimpan amarah, rasa benci kepada saudara-saudaranya di masa lalu. Ia justru tetap menerima mereka, memaafkan mereka, dan mengampuni mereka. Kekuatan besar yang dimiliki oleh Yusuf adalah ketika ia mau belajar untuk menerima, memaafkan, dan mengampuni saudara-saudaranya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Karena Yusuf yakin bahwa ada rencana Allah yang sangat luar biasa di balik peristiwa pahit yang pernah Yusuf hadapi. Bukan saja itu Bapak Ibu saudara-saudari, Yusuf juga menjadi penolong bagi bangsanya, termasuk saudara-saudaranya ketika mereka mengalami bencana kelaparan yang sangat besar. Terlihat jelas ya Bapak Ibu bahwa Yusuf sangat dipakai Tuhan. Yusuf sangat diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, iri hati, amarah, dendam, kebencian merupakan sifat yang dimiliki kita sebagai manusia. Jika kita melihat kisah Yusuf ini, kita diumpamakan sama seperti saudara-saudara Yusuf. Dalam tindakan kita sehari-hari, dalam perilaku kita sehari-hari, menunjukkan bahwa kita tidak berbeda jauh seperti saudara-saudara Yusuf. Kadang kita suka iri, kita suka benci,
Kita suka balas dendam pada orang yang menyakiti kita. Bahkan kita tidak mau agar orang lain hidup lebih dari kita. Kehidupan kita seakan-akan tidak mencerminkan teladan Yesus. Kehidupan kita seakan-akan tidak mencerminkan teladan dari Yusuf. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, iri hati, kebencian, amarah, dendam sangat tidak disukai Allah, sangat dibenci Allah. Karena apa? Karena itu adalah perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19-21 dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah perbuatan daging. Jadi seharusnya kita membuang jauh-jauh iri hati, kebencian, dendam, termasuk dalam hubungan persaudaraan kita, pekerjaan kita sehari-hari, persekutuan dengan gereja, jemaat, lingkungan sekitar kita, bahkan persaudaraan dan juga persahabatan kita. Karena itu, hati kita haruslah tertuju kepada Allah agar bisa menjadi saluran berkat bagi sesama lingkungan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pesan moral yang hendak disampaikan kepada kita saat ini adalah betapa hubungan cinta dan kasih sayang haruslah dimulai dari keluarga terlebih dahulu, yaitu dengan saling mengasihi, mencintai, menghormati satu dengan yang lain. Bukan diliputi oleh kebencian, apalagi merencanakan hal-hal yang sangat dibenci Tuhan. Oleh sebab itu, jika hubungan itu diawali dengan hubungan yang manis dan harmonis, saya percaya Bapak Ibu, itu akan menjadi fondasi yang kuat atau dasar yang kuat untuk membekali keluarga. Dengan demikian, maka orang tua dan anak haruslah perlu memiliki atau menikmati suatu persekutuan yang manis dengan Tuhan. Karena itu sangat berdampak baik dan positif juga kepada sesama lingkungan sekitar. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita semua, marilah kita meneladani Yusuf yang selalu dengan rendah hati dia mau mengampuni saudara-saudaranya tanpa menyimpan dendam satupun kepada saudara-saudaranya. Oleh karena itu, marilah kita belajar banyak dari Yusuf. Kita belajar setiap apa yang ada dalam firman Tuhan agar kita bisa menjadi berkat untuk lingkungan sekitar kita. Karena Yesus sendiri telah mengajarkan kepada kita bahwa mengasihi dan mengampuni itulah yang utama. Mengasihi dan mengampuni itulah yang paling penting. Oleh karena itu, sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Mengasihi, Mengasihi Lebih Sungguh dan Mengampuni, Mengampuni Lebih Sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kiranya firman Tuhan kita pada saat ini dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk menapaki hari-hari kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai